Pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dekat denganku. Terima kasih Roh Kudus. 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 Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Engkau dekat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yes, Tuhan. Yes. Terima kasih Roh Kudus. 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 Yes, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau lembut. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan
kudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan
oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur
kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Katakan lagi, ku rasakan kasih-Mu, oh ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku
sungguh indah, hadiratmu sungguh mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabasyaka, terima kasih terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, I give glory to glory to your name, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it. I sing praises. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great.
Mari taruh bangsa ini dalam hati kita masing-masing. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di antara celah. Terima kasih Tuhan. 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 Di hadapan-Mu ku berdiri membela bangsaku. Di hadapan-Mu ku berdiri mempertahankan negeriku agar terhindarkan bangsaku dari kebinasaan kekal, agar jauhlah bangsaku dari api murka-Mu. Ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Di hadapan-Mu, di hadapan-Mu ku berdiri
berdiri membela bangsaku. Di hadapanmu ku berdiri mempertahankan negeriku, agar terhindarkan bangsaku dari kebinasaan kegagalan, agar jauhlah bangsaku dari api murka-Mu. Ya Tuhan, ku melihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku melihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku mau lihat kemuliaan-Mu bersinar terang di atas bangsa kami. Ya Tuhan, ku tidak akan tinggal tenang mengingatkan-Mu akan bangsaku. Bertindaklah Allahku, tegakkanlah kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur pasal yang pertama yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik,
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Pasal 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang jahat, yang sia-sia? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pasal yang pertama kita melihat ada dua golongan orang. Ada orang yang benar dan orang yang fasik. Orang benar ialah kesukaannya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan menganjurkan supaya orang yang benar jangan mengikuti jalan orang fasik, karena jalannya tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang benar ini mau nurut Tuhan, dia nanti akan kokoh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buah pada musimnya. Berarti dia akan tetap dalam kondisi yang baik. Pada musim apapun dia akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ayat yang keempat, untuk orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Saudara-saudara, orang fasik adalah orang yang jahat. Orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang berbuat semaunya sendiri. Nuruti hawa nafsunya. Sebab itu Tuhan ngomong, jangan kamu mengikuti jalan orang fasik. Nah saudara-saudara, pasal 2 ayat pertama mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Terjadilah suatu hal yang tidak mengenakan, yaitu kerusuhan bangsa-bangsa. Saudara, karena di semua masyarakat, di mana negara, di mana ada bangsa, di situ ada dua golongan orang tadi. Ada golongan orang yang benar, ada golongan orang yang fasik, yang jahat. Dan terjadilah kerusuhan dan kerusuhan. Nah saudara-saudara, kita sekarang hidup juga pada zaman di mana banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan, kesukaran-kesukaran, kejahatan yang bertambah-tambah. Kita ada di tengah-tengahnya, kita hidup di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dokter, para juru rawat, mereka juga ada di tengah-tengah orang-orang yang menderita sakit penyakit yang terkena corona. Saudara, mereka tidak bisa lari. Dimanapun terjadi kesukaran-kesukaran itu. Bahkan nantinya akan terjadi kesulitan ekonomi global. Nah saudara-saudara, kita juga sebagai anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat yang demikian. Kita ada di dunia ini. Dan kalau Tuhan izinkan kita ada, pasti Tuhan mempunyai maksud. Supaya kita ini juga menolong, menjadi penolong, menjadi pelita, menjadi terang bagi dunia ini. Nah saudara-saudara, bagaimana kita harus berbuat? Kalau kita melihat Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Kitab Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, pada satu hari Nehemia kedatangan sebangsanya, saudara-saudaranya datang. Mereka memberitakan bahwa di Yerusalem itu terjadi masa yang amat sukar. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Berarti saudara-saudara, bangsa Israel yang tertinggal di Yerusalem, mereka sangat menderita. Kalau dikatakan tembok-tembok itu terbakar, itu sudah tidak ada pertahanan apa-apa. Mereka tidak sudah mempunyai kekuatan. Mereka sudah tidak mempunyai kekuatan yang mereka bisa andalkan, kecuali Tuhan. Dan mereka datang memberitahu kepada Nehemia. Saudara-saudara, Nehemia waktu mendengar berita itu, dia bukan diam lalu masa bodoh, tidak. Justru dikatakan waktu ku dengar berita ini, duduklah aku menangis
Berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, Nehemia dia begitu mendengar hatinya terenyuh. Timbul belas kasihan yang sedemikian rupa. Dan dia sedih sampai dia menangis berhari-hari tentang bangsanya. Lalu dia berdoa dan berpuasa. Ini menyatakan bagaimana keadaan hati Nehemia yang benar-benar dia mengasihi bangsanya. Dan dia berusaha dalam doa. Dia mohon kemurahan Tuhan. Supaya Allah melawat bangsanya yang sedang dalam kesukaran yang besar. Nah saudara-saudara, marilah kita belajar. Seperti Nehemia ini. Waktu dia mendengar, hatinya susah. Bagaimana sikap kita? Kalau kita mendengar kesukaran-kesukaran yang terjadi di negara kita. Bahkan di negara-negara yang lain. Banyak penderitaan yang luar biasa. Kematian yang begitu banyak. Bahkan dokter-dokter, juru rawat banyak yang meninggal. Karena mereka harus merawat orang-orang yang sakit. Tidak sedikit hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang meninggal karena penyakit ini. Saudara, marilah kita mempunyai hati yang menaruh belas kasihan. Dengan berjuang di dalam doa. Berjuang di dalam berpuasa. Kita naikkan doa puasa kita ke hadirat Allah semesta langit. Biar kita yakin kita tuh punya Allah yang besar. Mari kita hampiri dia. Kita mohon anugerahnya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita melihat banyak kejadian-kejadian, Tuhan seringkali menyatakan pertolongannya, penyertaannya, mujizatnya itu luar biasa. Sebab itu perlu kita memohon kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita harus nunggu waktu. Doa kewajiban kita, tapi tentang waktu itulah hak Tuhan. Sebab itu marilah kita berusaha tekun mendoakan. Sampai Tuhan melawat umat manusia. Saudara-saudara, kita melihat juga ada orang berdoa tapi akhirnya lemah. Putus asa. Menjadi tidak semangat lagi. Kalau kita membaca di dalam Keluaran, saudara-saudara, dikatakan ayat 11 dan 12 dari pasal 17. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara-saudara, ini satu peperangan dengan Amalek. Waktu Musa naikkan tangan berdoa, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi dikatakan Musa penat, tangannya turun, bangsa Israel kalah. Tapi Harun dan Hur menopang tangan Musa. Dan waktu Musa tangannya dinaikkan ke atas, bangsanya menjadi menang. Saudara-saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa manusia ada kalanya bisa lemah, bisa lelah, bisa putus asa. Tetapi saudara-saudara, marilah kita menyadari kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita bisa sehati, mari kita topang yang sedang lemah, kita kuatkan dengan orang yang masih kuat. Kita topang, kita bekerja sama. Maka dengan bekerja sama, ada sesuatu mujizat terjadi. Saudara-saudara, waktu Musa naikkan tangan ke atas, mujizat terjadi, bangsa Israel menang. Marilah kita percaya, di mana ada persatuan sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 133, di mana ada persatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan turun. Mari kita rindukan supaya berkat kekuatan, berkat kesembuhan, berkat pertolongan, berkat ketenangan dari hadirat Tuhan dicurahkan atas bumi ini. Supaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan,
boleh merasakan bagaimana Tuhan itu sebagai penolong yang luar biasa. Sebab itu jangan kita putus asa. Kalau saudara lemah, katakan kepada temannya, supaya temannya bisa menopang di dalam kelemahan saudara. Sehingga kita bersama-sama terus menaikkan doa kehadirat Allah semesta langit. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Sebab itu kita teruskan dengan tekun berdoa kehadirat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan Engkau memberikan kesempatan bagi gerejamu untuk berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau Allah Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup menolong ya Tuhan. Sebab itu kepadamulah kami berharap. Kepadamulah kami berseru ya Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau hadir. Kalau Engkau datang, pertolonganmu menjadi nyata. Penyertaanmu menjadi nyata. Tolonglah Tuhan. Biar sakit penyakit Engkau lalukan. Dan segala kesukaran biar ada solusinya. Tuhan, Kau jangan tinggalkan kami. Tapi nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di mana Engkau berada ada kebebasan. Di mana Engkau berada di situ damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya berkat Sang Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin.